Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sedang menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19. Bisakah dibilang Jakarta semakin memerah dan darurat COVID-19? Sudah terhubung bersama kami ahli kesehatan masyarakat FKM UI Hasbullah Tabrani. Selamat malam Pak Hasbullah. Pak Hasbullah, kalau kita melihat saat ini Gubernur kemudian juga Wakil Gubernur DKI Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19 dan statusnya tanpa gejala. Apakah Anda melihat bahwa ini pertanda semakin rumit dan juga semakin kompleks untuk pengendalian dan penanganan COVID-19? Wah, saya lihat sih karena memang jumlah kasus terus naik. Sejak awal November kenaikannya luar biasa tinggi. Ini kan virus ini kan tidak mengenal gubernur, menteri, presiden, sama aja, cuma memang kita harus sadari peluang kita kena sekarang karena jumlah yang sudah terdeteksi, terkonfirmasi positif makin banyak, semakin besar kemungkinannya kena. Apalagi pejabat-pejabat publik yang berurusan banyak orang dan meskipun pejabat publik biasa pakai protokol kesehatan yang bagus, ada saja suatu peluang-peluang kecil di mana waktu makan, waktu bicara atau dalam perjalanan di lingkungannya, ya bisa saja dari sopirnya, bisa yang terdekat, kita tidak pernah tahu itu. Oleh karena itu protokol kesehatan harus kita selalu taati kapan saja, di mana saja. Anggap saja semua yang dekat kita adalah quote and quote musuh kita yang membawa makhluk halus yang bisa memasukkan makhluk halus itu ke diri kita. Baik Pak Hasbullah, kalau kita melihat catatan corona dalam 1 minggu terakhir ini saja begitu ya, khususnya di DKI Jakarta, ini kasus penambahan positifnya mencapai angka ribuan begitu Pak. Nah ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini bisa dikatakan seperti gelombang kedua gitu, second wave untuk kasus positif di Jakarta, atau masih ada penanganan corona di ibu kota yang masih bercelah? Wah, kalau menurut saya ini masih bercelah karena kita belum pernah punya kasus turun drastis, turun yang signifikan sampai 5 atau 10% dari sebelumnya. Ya, belum pernah. Kasus baik di DKI, di daerah-daerah lain secara nasional, trennya masih naik. Sedikit saja turun sedikit di akhir Oktober yang lalu, ya. Kemudian sudah naik lagi. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pengendalian penularan belum efektif, belum berhasil baik. Nah, faktornya dua hal tentu berperan. Yang pertama adalah dari faktor masyarakatnya, karena virus ini menular dari orang ke orang. Cuman itu, ini yang membuat sulit. Kalau dulu ada flu burung, gampangan dikit. Menularnya lewat burung, lewat ayam, kita basmi burung ayam. Kan kita nggak bisa basmi manusianya. Yang bisa adalah kita minta manusianya berdisiplin. Buktinya di negara-negara seperti Muang Thai, Vietnam, Taiwan, Cina, dia bisa mengendalikan. Kenapa? Karena umumnya rakyat di sana jauh lebih disiplin dari rakyat Indonesia. Sehingga bisa terkontrol walaupun ekonomi jalan baik. Nah, ini yang perlu dipahami masyarakat Indonesia, disiplin sederhana kok, nggak terlalu sulit. Ya. Oke. Baik, artinya kalau kita lihat dengan tren atau angka penambahan kasus positif di DKI Jakarta ataupun juga di Indonesia secara umum, ini masih jauh ya Pak ya untuk pengendaliannya untuk bisa jauh lebih baik. Mungkin sampai tahun depan pun ini masih akan terus terjadi. Kalau melihat trennya dan melihat juga tracing kita yang mengalami kesulitan karena banyak masyarakat yang mau di tracing tidak mau menyebutkan siapa kontak erat. Dan bahkan banyak yang tidak mau diperiksa walaupun sudah teridentifikasi ada kontak erat. Maka prediksi saya kita akan tetap sulit seperti ini sampai vaksin sudah cukup luas diberikan kepada masyarakat.
Nah, tapi vaksin juga bukan solusi pamungkas. Tetap saja vaksin bagus untuk mencegah kita jadi sakit setelah virus masuk ke dalam badan kita. Tapi yang terbaik adalah mencegah jangan sampai virus masuk badan. Sederhana saja, karena pintu masuknya pernapasan, tutup, pakai masker. Baik, Pak Hasbullah Tabrani, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Prime Time News.